Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda أنلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه مع اللطف والعافية. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala faslun fi bayani mala mulamatin minasyar'i ala takhir salati an waqtiha bisababihi. Pasal menerangkan tentang udzur-udzurnya salat. Ketika kamu mengakhirkan sholat, mengerjakan sholat dengan sebab-sebab tertentu, maka tidak ada kecaman dari syariat. Karena yang namanya sholat hukumnya fardu. Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu. Terus kalau saya nggak sholat gimana? Ya diancam sama Allah. Maka ada perkara-perkara yang kalau kamu pas terkena perkara ini, lalu kamu meninggalkan sholat, maka kamu tidak mendapatkan ancaman dari Allah. Dikatakan diangkatnya pena itu pencatat amal di langit, pencatat amal kita, kanan kiri diangkat, nggak nulis. Kapan itu? Ketika terjadi 3 perkara. Apa yang pertama? Ketika seseorang itu tidur, diangkat pena. Ketika seseorang itu bayi sampai dia balik, maka itu nggak ditulis tuh, diangkat pena. Bayi sampai balik, orang yang tidur sampai bangun, terus orang yang gila sampai, maka nggak ditulis apapun yang menjadi kejadian-kejadian pada waktu itu. A'dzaru sholati ithnani. Udzur-udzurnya sholat ada 2. Al-awwalu an-naumu. Yang pertama adalah naum, tidur. Seorang yang tidur maka diangkat pena pencatat sampai dia terbangun. Idza lam yata'adda bihi ay lam yatajawazil hadda bihi. Kalau dia itu tidurnya tidak melampaui batas syariat. Artinya tidurnya itu enggak sampai kebablasan, tidurnya enggak berlebih-lebihan. Orang tidur mepet waktu sholat, saking asiknya nonton bola, selesai jam 4 itu mepet subuh tidur. Ini mah sengaja nggak mau sholat kalau begitu mah, sengaja mau menghindari sholat kalau begitu.
Jadi tidurnya maksudnya bukan menghindar untuk sholat, tapi memang keadaannya dia tertidur ketika datang waktunya sholat. Tapi ketika dia kok terbangun, ya dia akan mengerjakan sholat sesuai dengan perintahnya Allah. Falau tayaqadha min naumihi wa qad baqiya min waqtil fardhi ma la yasa'u illal wudu'a au ba'dahu fala yajibu qada'uha fauron. Maka jikalau dia terbangun tidur nih, tahu-tahu ngelilir, dia bangun dari tidurnya dan masih ada waktu, ada tersisa waktunya sholat, tapi waktunya sempit, seukuran waktunya waktu yang sempit hingga tidak dapat dia lakukan kecuali wudhu atau sebagian wudhu. Baru mau pegang air masuk waktu lain, atau baru selesai basuh kaki masuk waktu. Maka apabila begitu bagaimana? Fala yajibu qada'uha fauron, maka tidak wajib mengqadha'nya waktu sholat itu segera. Ini faedahnya, maksudnya orang yang tertidur kemudian mendapatkan rohsoh itu mendapatkan keringanan dari syariat. Bukan terus tidur nanti bangun nggak usah sholat, enggak, tetap sholat, wajib sholat, suatu kewajiban, tapi ngodoknya nggak usah buru-buru gitu loh. Boleh ngodoknya nanti. Beda sama orang yang meninggalkan sholatnya dengan sengaja, maka qadha'nya juga wajib. Sama dengan puasa, ente ngerjain puasa terus sengaja nggak puasa nih, saya nggak mau puasa, maka nanti tanggal 2 wajib kamu qadha. Beda sama orang yang haid. Nah, kenapa? Meninggalkan puasanya karena uzur, maka qadha'nya kapan? Ya boleh nanti, kapan saja. Sama pula kayak orang sakit. Nah, orang sakit terus dia dapat rosoh tidak puasa, jadi boleh qadha'nya nanti kapan saja. Kenapa? Karena nggak puasanya ada rosoh gitu loh. Jadi kalau nggak puasanya nggak ada rosoh, sengaja kamu nggak puasa, maka tanggal 2 wajib. Kalau nggak qadha gimana? Dosanya jalan terus, dosa terus. Sama dengan sholat. Kita sholat, kok uzur nih apa? Tidur, ketiduran. Begitu bangun, udah habis waktunya. Atau begitu bangun, mepet, tapi nggak sempet sholat nih saya nih. Artinya nggak, waktunya begitu mendesak. Ya berarti kamu dihitung sholatnya qadha'an, nggak boleh adaan. Terus kapan ngerjainnya? Ya nanti aja. Boleh dikerjakan pada waktu yang lain. Walau baqiya minal waqti ma yasa'al wudu'a wa duna raka'atin walahu sholatu faitatin. Dan jika masih ada waktu untuk sholat seukuran waktu yang dapat membuat wudhu, namun kurang untuk sholat 1 rakaat, dan ia memiliki berkewajiban sholat fardu yang terpaut.
Artinya quddimatil kafaitatun alal hadirah li'anna sahibatal waqti sharat faitatan aidon. Maka didahulukan sholat yang terpaut, sholat qadha, atas sholat hadirah, sholat fardu yang harus dikerjakan pada waktu itu. Karena sungguhnya sholat pemilik waktu tersebut juga menjadi sholat yang terpaut meskipun diqadha. Kamu tidur, terus waktunya begitu bangun, ada waktu nih 10 menit lagi, kamu wudhu, kamar mandi, wudhu, begitu sholat dapatnya cuma 1 rakaat, ini serokaat azan nih, serokaat masuk waktu yang lain. Artinya nggak sempet ngerjain sampai sempurna, maka ya kamu qadha. Ya kamu langsung qadhaan, lanjutin. Artinya niatnya diniatin untuk langsung mengqadha sholatnya gitu. Karena waktunya nggak cukup, waktunya nggak sampai untuk mengerjakan. Nah kalau kita suruh milih waktu untuk qadha, umpamanya yang saya kerjakan waktu yang hadirah dulu atau waktu yang qadhaan dulu. Saya ketiduran subuh, bangun duhur umpamanya. Nanti waktu duhur itu saya ngerjainnya subuh dulu apa duhur dulu gitu loh. Nah, dikatakan di sini kerjakannya ya subuh dulu qadhaan, baru ngerjain zuhurnya. Ahdzan mimma qaluhu min annahu law nawa adaan hina idzin wa qasadal ada al haqiqiyan lam yan aqid sholatuhu. Dengan berpijak pada keterangannya para ulama yang telah mengatakan mengenai bahwasanya jika ia niat menunaikan sholat adaan pada waktunya di saat seperti itu, maka ia menyengaja adaan secara hakiki, maka tidak sah sholatnya. Kamu tahu ini waktunya nggak akan cukup, tinggal setengah menit, tinggal semenit. Kalau saya sholat nggak akan cukup sampai salam, terus langsung sholat qadhaan gitu. Nggak usah lagi adaan gitu. Kalau kamu sholatnya adaan gimana? Nggak dihitung sah sholatnya. Kenapa? Wong separuhnya kelewat, artinya lebih dari separuh ada di luar waktu. Jadi ada pengecualian untuk mengerjakan itu. Walau syakka, ada lagi nih, apabila kamu ragu ba'da hurujihi hal fa'alaha aula lazimahu qada'uha li'annal asla adamu fi'liha. Dan seandainya seseorang ragu-ragu setelah keluarnya waktu sholat, apakah telah mengerjakan sholat atau belum, maka wajib baginya mengqadha sholat tersebut, karena sesungguhnya hal itu mendasar adalah belum mengerjakan sholat. Zuhur habis, kamu lupa, saya udah sholat apa belum ya? Ya qadha harus. Walaupun kamu lupa gimana? Tapi waktunya udah habis. Saya wudu enggak ya? Maka jatuhnya dia harus mengqadha sholatnya. Kama law syakka fi niyatin walau ba'da khurujihi minas shalah, sebagaimana seandainya seorang ragu-ragu dalam niat walaupun setelah keluar dari sholat,
maka ia wajib mengqadha sholat itu. Udah sholat zuhur sama aja nih. Tadi saya udah niat sholat, lupa niat. Niat kan rukun. Kok ditinggalkan hukumnya bagaimana? Ya nggak sah. Maka gimana? Qadha. Sama kayak kamu sholat, saya tadi wudhu apa belum ya? Nah ini beda nih. Kalau wudhu atau belum harus qadha kamu. Tapi kalau saya kentut atau belum ya beda. Kalau kentut atau belum, batal atau belum, dasarnya kamu yakin punya wudhu. Kalau saya udah wudhu atau belum ya, dasarnya kamu yakin nggak punya. Nah, beda nih, gitu loh maksudnya. Jadi apa yang kamu yakini itu berbeda, menjadi kaitan untuk mengulang atau enggak. Saya sholat, tadi saya niat enggak ya? Loh ini yang bahaya. Maka kamu harus mengulang sholatnya. Bi khilafi ma law syakka ba'da khurujihi hal sholata alaihi aula bi an balagha. Beda halnya seandainya ia ragu-ragu setelah keluar waktu apakah sholat tersebut wajib atau tidak, seumpama ia baru mencapai usia baligh. Begitu waktunya habis, dia mikir tadi saya sudah kewajiban ngerjain apa belum ya? Apa wajibnya sekarang, wajibnya yang tadi. Ketika apa? Kamu baru mencapai usia baligh. Ada orang baligh, begitu dia baligh kan berkewajiban sholat. Maka dia ragu kapan saya diwajibkannya sholat gitu loh. Nah balighnya kapan? Oh ngimpinya memangnya jam 9 pagi. Nah subuhnya wajib ngerjain nggak? Enggak. Karena subuhnya udah dia nggak dihitung sebagai mukallaf waktu sholat subuh. Dia jadi mukallaf usia 9 apa pas jam 9. Nah ini ada kejadian ia ragu setelah keluar waktu sholat apakah sholat tersebut wajib baginya atau enggak gitu loh. Kayak tadi jam 9 baligh, terus saya subuhnya ini ngerjain apa enggak gitu. Au afaqa awwalan nahari wa syakka hal hasala dzalika qabla tulu'i syamsi fa yajibu alaihi subhu. Atau ia baru sadar dari gila atau ayan atau pingsan. Ada orang pingsan waktunya lama. Pingsan ia baru sadar di permulaan hari. Dan ia ragu-ragu apakah telah didapati kesadarannya itu sebelum matahari terbit atau belum, maka wajib baginya mengqadha sholat subuh. Jadi, begitu ngelilir, orang ngelilir kan nggak langsung inget macem-macem kan. Yang diinget, saya di mana, saya ngapain kok saya di sini. Namanya orang pingsan atau orang linglung kan biasanya, kata orang itu nyawanya belum kumpul. Begitu dia ngomong, sabar bro, sabar, tenang. Begitu dia sadar, mikir tadi saya waktu pertama melek itu matahari udah muncul apa belum ya, gitu loh. Nah kan nggak mungkin begitu melek lihat jam berapa, nggak begitu, kecuali kamu ahli ibadah, ahli taat. Kalau kayak kita kan yang dipikirin begitu ngelilir jam kerja, paling jam berapa nih kerjaan yang dipikirin, bukan jam sholat kan. Jadi ketika dia ragu-ragu, maka baginya wajib qadha subuh. Kenapa? Karena waktu sudah keluar.
tadi saya dapat apa enggak? Karena sudah keluar maka kamu wajib qadha. Atau apakah sadar setelah terbit matahari maka ia tidak wajib mengqadha sholatnya. Kalau dia sadar, tahu nih matahari udah terbit, sadar tahu, ya nggak wajib qadha subuhnya gitu loh. Begitu melek jam 7 berarti udah jelas apa? Kelewat, maka subuhnya nggak wajib qadha. Kenapa? Karena keadaannya kamu tahu itu sudah kelewat dari waktunya. Ini ukurannya apa? Orang yang gila atau ayan atau dia pingsan. Karena waktu dia tidur dia tidak wajib ngerjain apapun. Beda sama tidur. Tidur itu waktu tidurnya tetap wajib, cuman kan nggak harus dikerjakan, nggak bisa dikerjakan waktu dia tidur. Ketika dia bangun baru ada kewajiban untuk qadha, mengulang apa atau mengerjakan apa yang telah ditinggalkan ketika dia tidur. Kalau gila kan nggak punya kewajiban qadha. Ada orang gila 2 tahun dia nggak qadha, beda sama orang murtad. Murtad 2 tahun ya lo qadha semuanya 2 tahun. Orang gila kan nggak bebas sampai nanti dia sadar. Wa yaqdi syahsul ma fatahu minal muaqqat wujuban fil fardhi. Dan seseorang wajib mengqadha terhadap sholat yang terpaut darinya dari sholat-sholat yang telah ditentukan waktunya dengan dihukumi wajib dalam hal sholat fardu. Wa nadaban fin nafli mata tadzakarahu wa qadara ala fi'lihi ta'jilan li bara'ati dhimmah. Dan dihukumi sunnah dalam hal sholat sunnah ketika ia mengingatnya dan mampu untuk melaksanakannya lantaran bersegera guna membebaskan tanggung jawab kewajiban. Wali khabari syah. Dan dari sebuah khobar hadisnya sahihain dari Imam Bukhari dan Muslim, manama an sholatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa saja yang tidur dan meninggalkan sholat atau ia lupa melakukan sholat, maka hendaklah ia melaksanakan sholat tersebut apabila ia telah mengingatnya. Masa masih tidur merem mau sholat kan nggak bisa. Jika dia kok tidur, makanya ada orang yang pakai madzhab apa? Jangan dibangunin. Kenapa? Bebas. Lagi bebas. Kan orang tidur dapat rohsoh, dapat keringanan, dapat. Tapi bagi orang yang membiasakan diri, maka atau pesan tolong nanti kalau saya kebablasan tolong dibangunin, tolong saya maka dia tetap berusaha untuk bisa sholat sesuai waktunya, walaupun dia tidur berusaha bagaimana caranya untuk bisa bangun. Wa idza wa in lam yatadzakkaruhu au tadzakkaruhu wa lam yaqdir ala fi'lihi lam yaqdi. Lalu jika ia tidak mengingatnya atau mengingatnya namun ia tidak mampu untuk melaksanakannya, maka ia tidak wajib mengqadhanya.
nggak ingat, begitu bangun tidur nggak ingat telah meninggalkan sholat, atau ingat tapi dia tidak mampu melakukannya, tak ada keadaan yang lainnya, maka ia tidak wajib mengqadha'nya. Wa yaqdihi mata tadzakkaruhu walau fi waqti karohah, dan ia wajib mengqadha'nya kapan-kapan saja setelah ia mengingatnya, walaupun pada waktu yang dimakruhkan untuk sholat. Habis asar qadha boleh, habis subuh qadha boleh. Makanya kalau pas dapat rasa qadhanya boleh kapan saja. Wa yu'akhiruhu lima ba'da sholati wa in kana al-jum'ata yuqdha dhuhran la jum'atan. Maka ia harus menundanya pada waktu setelah usai melakukan sholat Jumat, meskipun adanya sholat Jumat tersebut ditunaikan melaksanakan sholat duhur, bukan melaksanakan sholat Jumat. Kalau pas waktunya Jumatan ya diundur, ditunda setelah selesai sholat Jumat. Wa mubadaratun ilal qadha'i an-nafli sunnah wa kadza ilal fardhi in fata bi'udrin. Dan bersegera untuk mengqadha sholat sunnah adalah sunnah, dan demikian pula bersegera untuk mengqadha sholat fardu jika terpaut dengan sebab uzur, hukumnya apa? Sunnah. Qadha sunnah itu juga sunnah. Kayak berharganya orang yang terbiasa mengerjakan sholat sebelum subuh, qobliyah subuh. Begitu bangun, siap-siap masjid, udah sholat. Berarti saya ketinggalan apa? Qobliyah. Maka setelah subuhnya boleh ngerjain qobliyah. Tapi kalau kamu kerjain setelah subuh, kan orang tanya, lu qadha sholat apa? Subuh kok. Ini kan jadi pertanyaan. Lalu ulama-ulama biasa memilihnya apa? Nanti setelah subuhnya habis baru qadha. Di waktu duha, itu waktu Isra, baru qadhaan sholat qobliyah subuh. Yang demikian itu dilakukan oleh para ulama. Kenapa? Saking mendapatkan berharganya nilainya qobliyah subuh gitu loh. Ya, bukan terus qadha itu hanya yang wajib saja, bahkan yang sunnah pun oleh mereka di qadha. Wa illa wajabat, kalau meninggalkan sholatnya karena udzur boleh milih waktu. Kalau meninggalkannya enggak karena udzur, wajib bersegera mengqadha'nya, tidak boleh dinanti-nanti. Illa in khaufa waqta hadirah fayabda'u biha wujuban, kecuali jika ia takut ketinggalan sholat hadirah, maka ia harus memulai lebih dulu dengan sholat hadirah tersebut secara wajib. Begitu bangun atau dia nggak dapat rohsoh, atau dia bangun kok waktunya mepet, ini kalau saya kerjakan qadha, sholat yang adaannya nggak cukup untuk saya kerjakan, maka qadhanya nanti kerjain dulu sholat adaannya. Kan anjurannya sholatnya qadhaan dulu baru yang adaan, sesuai dengan urutannya. Kok saya ninggalin sholat duhur, nanti waktu asar ya duhur dulu baru sholat asar. Tapi kalau saya sholat duhur dulu, asarnya habis, ya asar dulu. Habis asar baru nanti qadhanya di waktu maghrib
gitu loh, di waktu yang lain. Fala yajuzu ayasrifa zamanan fi ghairi qada'iha kata taw'i illa fima yutarra ilaihi kanaumin au mu'natin min talzamuhu wa mu'natuhu. Maka tidak diperbolehkan menggunakan waktu untuk selain mengqadha salat seperti melakukan ibadah sunnah kecuali pada perkara yang terpaksa harus dilakukan oleh seperti tidur atau mencari biaya untuk orang yang wajib bagi membiayai atau menjawab. Kalau belum qadha tidak dianjurkan sholat sunnah. Ketinggalan sholat subuh, kok duha dulu nggak dianjurkan tuh, lu subuh aja ketinggalan mikirin duha lu, subuh dulu kerjain yang wajib gitu loh. Atau ketinggalan sholat duhur, terus kok ngerjain sunnah qobliyah asar, nggak usah, duhur yang penting wajib dikerjakan. Jadi kamu nggak disunahkan yang lain nggak. Makanya orang yang ninggalin puasa Ramadan, ninggalinya kok sengaja, dia nggak dianjurkan sholat puasa Syawal. Iya dong, gua mau nyawal dulu. Lu nyawal gimana? Qadha aja belum lu nyawal. Kecuali selesai puasanya dibayar, ada sisa waktu baru nyawal. Nah, boleh. Jadi nggak dianjurkan tuh. Kalau pas mau qadha subuhnya itu dia qadha sunnah subuh, sunnah qobliyah subuh dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya qadha subuhnya dulu. Subuhnya dulu baru qadha qobliyahnya. Karena qobliyah itu sebenarnya dikerjakannya yang penting masih dalam waktunya. Kamu maghrib ke masjid udah sholat, berarti ketinggalan qobliyah maghrib. Setelah maghrib kamu kerjakan qobliyah maghrib nggak apa-apa, nggak qadha enggak. Jatuhnya kan bukannya qobliyah dong, ba'diyah. Waktunya masih. Waktu sholatnya itu, waktu sholat sunnah qobliyah itu selagi masih ada waktu. Selagi masih ada waktu kamu boleh sholat sunnah qobliyah. Kalau ba'diyah setelah sholat, beda nih. Jadi setelah kamu sholat maghrib selesai, qobliyah sama ba'diyah boleh, nggak ada masalah. Bukan terus qobliyahnya udah ketinggalan, saya udah ba'diyahnya aja lah. Tetap niatnya qobliyah gitu loh. Bukan, kalau kecuali kamunya di isya. Nabi sering tuh habis maghrib ada tamu sampai isya, habis isya baru qadha ba'diyah maghrib. Nah, gitu loh. Qadhanya di waktu isya. Tapi kalau masih di waktu maghrib ya nggak usah qadha, qobliyah aja langsung kerjain gitu loh. Sama kayak tadi, ini sholat subuh, habis subuh qobliyah subuh boleh, yang penting nggak jadi pertanyaan dari orang gitu. Tapi kalau ulama-ulama milihnya seringnya isyraq, mendingan di qadha gitu loh, qadha qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu setelah azan subuh gitu. Iya. Kalau belum azan nggak boleh. Kalau belum azan namanya bukan qobliyah subuh. Ya tahajud ke, sholat sunnah mutlak ke, sholat sunnah yang lain. Fajar itu maksudnya sholat qobliyah subuh. Berarti setelah azan subuh. Jadi bukan namanya bisa dinamain apa saja, tapi waktunya setelah ada. Kan cepat tuh, begitu azan subuh langsung sholat tuh. Nanti qobliyahnya itu kan kita tinggalan. Jadi kerjanya kapan? Ya jadi pas begitu habis azan langsung buru-buru. Setelah subuh juga boleh. Lu nggak denger sih ngomong? Atau di qadha gitu loh, nggak ada masalah, nggak ngurangin nggak. Jadi kalau saya nggak sempet nih, jangan imam udah takbir, saya mau qobliyah subuh, ya nggak beres begitu, sayang itu kan.
karena itu fardu, jangan sampai ketinggalan. Mengurangi manfaat gitu. Enggak, tetap dapat keutamaannya. Suma i'lam annahu idza nama qabla dukhul waqti fa fatatuhu sholatu fala isma alaih. Kemudian ketahuilah bahwasanya apabila seorang tidur sebelum masuk waktu sholat, lalu sholat terpaut dari dirinya, maka ia tidak berdosa atasnya. Capek nih, pulang kerja 11:30, emang capek, saya tak merem sebentar, bangun 3:30 ya. Kebablasan, maka kamu nggak kewajiban nggak menjadi orang yang berdosa dengan meninggalkan sholatnya. Wa in alima anahu yastaghriqul waqta walau jum'atan ala sahih. Meskipun ia tahu ketika akan tidur bahwasanya ia akan menghabiskan waktu sholat itu walaupun berupa sholat Jumat berdasarkan pendapat yang sahih. Ini yang sahih belain kamu nih. Walaupun ada pendapat yang mengatakan nggak boleh. Kalau saya tahu, ini kalau saya tidur akan kebablasan, pendapat ulama yang sahih membolehkan. Walaupun kebablasannya waktu Jumatan. Pendapat yang lain itu jarak namanya, sengaja nggak mau sholat loh berarti. Artinya sengaja meninggalkan waktu. Kayak beginilah, saya punya kambing 40, setahun wajib zakat, begitu hampir setahun gua jual 2, itu sengaja loh. Tapi gimana? Ya gimana kok disiasati gitu maksudnya. Itu namanya main-main hukum. Tinggal niat kamu bagaimana. Kalau hukum bagaimana? Hukum melihat pas setahun berapa kambingnya, 38, ya nggak wajib. Hukum nanti begitu. Lah adapun niat kamu gimana? Itu urusan kamu sama Allah. Niatnya niat mau mengelak zakat, ngeles zakat gitu loh maksudnya. Sama kayak tadi, mepet nih kayaknya, tidur lah 12 gitu. Kalau yang sahih ukuran cuma waktu itu kamu di mana tidur, oh berarti nggak apa-apa. Dan niat tidurnya apa? Nah ini nggak ditanyain tuh, itu bukan urusan kita. Nggak tanya niat tidurnya mau apa, nggak ditanya. Gitu. Yang penting waktu itu kamu tidur. Nah. Walayal zamul qadha fauron liqauli sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak wajib mengqadhanya segera. Kalau tidur enggak wajib segera mengqadha. Laisa fi naumin yafditun lima tafrid. Tafritun innamat tafrid ala man lam yusalli salat hatta yadhul waqtil ukhra. Rawahu Muslim. Bukanlah termasuk kelalaian karena disebabkan tidur. Sungguhnya kelalaian hanyalah orang yang tidak melaksanakan sholat hingga masuk waktunya sholat yang lain. Itu dihitungnya orang yang melalaikan sholat. Kalau dia kok tidur, maka nggak dihitung melalaikan waktu sholat. Qala As-Suwaifi fi lisababiyatin, berkata Syekh As-Suwaifi pada kalimat fi, ai laisa bisa babin naum tafritun ai innama qabla duhul wakti. Dengan sebab maksudnya yakni ia tidur sebelum masuknya waktu.
Di maksudnya adalah laisa fi bimakna laisa bi sababin. Wa amma innama ba'da dukhulihi fa in ulima annahu yastaghriqul waqti hurima alaihi naum wa ya'thimu itsmain itsma tarki shalah wa itsma naum. Adapun jika ia tidur setelah masuk waktu sholat dan ia mengerti bahwa ia akan menghabiskan waktu sholat dalam tidur, maka tidurnya diharamkan baginya dan ia berdosa dua macam, dosa meninggalkan sholat dan dosa tidur. Double dosa nih. Kalau sudah tahu waktunya sholat tetap maksain tidur, maka hukumnya dia berdosa. Dosanya apa? Dosa ninggalin sholat dan dosa apa? Makanya kalau mau tidur lihat-lihat jam. Ya kalau nggak beres putar aja jamnya, masih 11:30 inilah tidur gitu. Fa in istaiqadha ala khilafi dhannihi fa shalla fi waqtin lam yahsul itsmun tarkis shalah. Lalu jika ia terbangun di waktu dengan kenyataan yang berlainan dengan persangkaannya dan ia melaksanakan sholat di waktu tersebut, maka ia tidak mendapatkan dosa meninggalkan sholatnya. Adapun sholat yang ia dapat dengan sebab tidur, maka dosa tersebut tidak dapat terangkai atau nggak dapat hilang kecuali dengan beristighfar, mohon ampun. Nggak hilang dengan sendirinya, enggak. Dengan sebab tadi apa? Sengaja tidur ketika setelah masuk waktunya sholat, harus langsung taubat. Jika ia terbangun di waktu dengan kenyataan yang berlainan dengan persangkaannya, begitu saya mau tidur sebentar udah masuk waktu yang lain, saya kira masih dapat. Nah, kenapa? Jamnya mati kek atau mendung kek, kayak masih dapat nih, belum. Padahal sudah kelewat jamnya, udah kelewat waktunya. Dan ia melaksanakan sholat di waktu tersebut, maka ia tidak mendapatkan dosa meninggalkan sholat. Ini begitu dia bangun segera ngelaksanain sholat, dan sholatnya sholat yang dia sangka masih dapat waktu, maka dia nggak dosa, tapi wajib qadha gitu loh, tapi nggak dosa karena segera dia ngelaksanain sholatnya. Wa in ghalaba ala dhannihi istaiqadha qabla khurujil waqti fa kharaja wa lam yusalli fala itsma alaihi wa in kharajal waqtu lakin nuhu yukrahu lahu dzalik. Dan jika mendominasi atas prasangkanya bahwa ia akan terbangun sebelum keluar waktu, lalu ternyata telah keluar waktu dan ia belum melaksanakan sholat, maka tidak ada dosa atasnya. Meskipun telah keluar waktu sholat, akan tetapi dimakruhkan tidurnya. Niat sebentar kebablasan, gitu loh. Bukan niat mau ninggalin, bukan, tapi niatnya nggak mau ninggalin, memang kecapean sampai kebablasan, maka hukumnya makruh. Illa in ghalabau naum bi khaitu la yastati'u daf'ahu, kecuali ia terkalahkan dirinya oleh tertidur sendiri dengan sekiranya ia tak mampu menolaknya. Beda nih, nunggu waktu berat tidur namanya, bukan sengaja ngambil bantal, bukan nyindur di
Wa in lam yaghlib ala dhonnihi al istaiqadha athima. Dan jika tidak mendominasi atas persangkaannya bahwa ia akan terbangun sebelum keluar waktu, maka ia berdosa. Wa yajibu iqalu man nama ba'dal wujub. Dan wajib membangunkan orang yang tidur setelah berkewajiban untuk menunaikan lantaran waktu sholat sudah masuk. Hukumnya apa? Wajib. Wa yusannu iqalu man nama qoblal waqti in lam yahsya dhararan lainal dan disunahkan membangunkan orang yang tidur sebelum waktu. Sunnah. Ini mau masuk waktu zuhur, mau sholat, hukumnya sunnah. Jika ia tidak takut bahaya resiko dalam membangunkannya. Apa enggak? Nah, ini yang bahaya nih. Yang repot kalau nuntut. Gua barusan ngimpi baru mau terima duit. Lu tanggung jawab. Ganti. Agar orang itu dapat melaksanakan sholat di dalam waktunya. Ya, ini urusan berarti apa? Ulurnya sholat dengan apa? Tidur yang pertama. Tanbih katsirun naum kasratun naum mimma yuridul faqra lil ghani wa ziyadatahu liman huwa fakir. Banyak tidur termasuk perkara yang mengakibatkan kefakiran bagi orang kaya dan menambah fakir bagi orang yang sudah fakir. Fakir kerjaannya tidur aja, lu tambah melarat aja. Wa fil hadis la yarudul qadha illa du'a wa la yazidu fil umri illal bir. Dalam hadis tidak ada yang dapat menolak qadha kecuali doa, dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali perbuatan baik. Wa inna rajula la yuhramur rizqa bidzambin adznabahu khususan al-kadzib. Dan seorang laki-laki pasti terhambat rezekinya dengan sebab satu dosa, yang dosa itu telah diperbuatnya, khususnya dosa berdusta. Jadi semakin banyak bohongnya, semakin terhalang jalan rezekinya. Ini sabab yang Allah bikin, maksudnya. Bohong dihalangi, bohong dihalangi. Hah? Emang suka bohong dia? Cuma tak ulang dong. Wa kasratun naum yujibul faqra. Dan banyak tidur mengakibatkan kefakiran. Wa kadza naum uryanan idzalam yastadri bi syai'. Begitu pula juga tidur yang telanjang bila tidak ditutupi sesuatu. Orang tidur telanjang bulat, nggak pakai kancut, nggak pakai celana pendek, nggak pakai selimut. Ini ketika ini menjadi kebiasaan, menjadi sabab kefakiran. Wa aklul junubi, dan makan dalam keadaan junub. Habis kumpul makan tanpa wudu atau tanpa dibersihkan.
Wa tahawun bi asqatil maidah, menganggap remeh dengan ceceran-ceceran makanan yang terjatuh. Kalau ada makanan jatuh ambil, balikin. Lu segitu aja lu ambil kayak enggak begitu. Ini rezekinya Allah. Satu, ini rezekinya Allah gitu. Jangan dianggap kok masih ada yang lain, tapi ini juga rezeki. Jangan menggampangkan rezeki walaupun yang kecil gitu loh. Wa kharakil qarshil basal wa qashril tsaum, membakar kulit bawang merah dan kulit bawang putih. Wa kansul bait lailan, menyapu rumah di malam hari. Ini mah kerajinan namanya. Wa tarkul qumamah bidomil qaf ay al kunasa fil bait wa yamshu amamal masyayikh, meninggalkan sampah, yaitu sampah sapuan di dalam rumah. Nyapu pojokin doang tinggal. Itu jadi sabab kefakiran. Berjalan di muka seorang guru, kalau jalan duluan. Memanggil kedua orang tua dengan namanya. Ini hikmah nih. Mencuci tangan dengan tanah. Menganggap remeh terhadap sholat. Menjahit pakaian sewaktu masih di badan. Buru-buru namanya. Sobek. Jahit. Mempercepat keluar dari masjid. Masjid keluar buru-buru namanya. Berpagi-pagi ke pasar dan berlambat-lambat kembali dari pasar. Ke pasar sebelum subuh namanya. Guasiknya luar biasa. Pulang habis maghrib, ini luar biasa. Pokoknya gua pernah lihat terang di rumah dia. Iya dagang. Cuman ya jangan kebangetan apa sebelum subuh udah. Meninggalkan mencuci bejana-bejana. Terus makan, taruh buat makan lagi, ya Allah. Enggak pakai di apa? Cuci. Membeli pecahan roti dari orang-orang fakir yang meminta-minta. Barang bekas-bekas tuh, roti-roti bekas, roti kan suka kita bagiin. Kalau ada orang di sini gue bayarin deh buat makan hewan, buat ini nggak baik. Memadamkan lampu dengan nafas. Niup lilin tuh dengan nafas. Makanya orang Cina pinter tuh, kalau lilin kasih tutup klep, nggak usah ditiup. Nah, begitu kedap kan mati dia. Nah, kita kan nggak. Ini Pak itu buat repot, tiup aja lah. Nah, hukumnya makruh itu sebenarnya. Maka menjadi sabab-sabab kefakiran. Menulis dengan pena yang dikalungkan ikatannya. Kalau nggak dicopot dulu nggak, masih dikalungin itu paling nulis. Menyisir dengan sisir yang patah. Meninggalkan berdoa untuk orang tua. Memakai sorban sambil duduk. Memakai celana sambil berdiri. Kebiasaan kita semua itu ya, enggak?
Jadi orang pelit menolak orang yang meminta dari harta yang lebih di sisinya. Berlaku irit memperketat dalam memberikan nafkah. Irit sama pelit beda nih. Kalau irit apa namanya? Ketat gitu loh. Dipres gitu loh. Itu tidak irit. Dan berlaku boros sama melewati lebih-lebihan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya perkara itu di tengah, enggak kurang banget, enggak berlebihan banget. Kalau urusan sama belanja bagaimana? Ya yang pantas berapa belanjanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al khuluqu syai' yafsudul amal kama yafsudul halu al asal. Budi pekerti yang buruk itu dapat merusak amal sebagaimana cuka dapat merusak madu. Ya orang alim, orang ahli ibadah, tapi budi pekertinya enggak baik, itu akan mengurangi derajat kemuliaannya. Terus cerita hikmah-hikmah ini. Yang kedua, wasani anisyan, yang menjadi udhurnya salah apa? Lupa. Idzalam yansya an taksiri kalabi asyitronji bikathran awalihi wa huwa al-mukhtar wa fathiha mu'jam wa mu'jal. Lupa atau lalai ngerjain sholat apabila tidak timbul dari kecerobohan seperti main catur, main remi, main ludo, main game MR, apa itu ada ya? ML, Mobile Legend, nggak tahu saya ada apa itu. Jadinya lupanya sholat, lupa ngerjain sholat karena keasikan ngurusin hawa nafsu, kesenangannya maksudnya. Seneng main game, seneng nonton TV, seneng sampai kelewat waktunya. Wa haramun. Maka bermain catur hukumnya haram. Li'annahu in syurrita fihi malun minal janibain wa qimarun. Sesungguhnya ia disyaratkan dalam permainan itu adalah harta dari kedua belah pihak, maka namanya judi. Kalau pakai duit jadinya judi. Kalau main ludo doang nggak judi, tapi kalau ada duitnya bukan ludo, judi. Au min ahadihima wa musabaqatun ala ghairi alil qital wa fa'iluha muta'atin li'aqdin fasidin faqalu syal Islam fi syarhil manhaj. Atau adanya harta dari salah satu dua belah pihak, maka ada perlombaan, bukan dengan alat perang atau melakukan. Pelakunya adalah orang yang menjalankan terhadap akad yang rusak, tidak sah atau haram. Jadi nggak boleh permainan apapun disertai dengan duit. Beda dengan perlombaan. Kalau perlombaan uangnya dari sebelah. Saya ngundang orang main, saya yang ngasih. Jadi sono nggak bayar, itu perlombaan.
Tapi kalau sono yang bayar, saya ngasih, namanya judi. Kalau pendaftarannya judi kan? Ya judi, itu kan dua belah pihak. Kalau trading gimana trading? Training apa? Itu. Trading kayak saham. Training kan nggak dapat uang kan? Trading, Trading apa? trading itu Main saham ya. jadi dia kan grafik tuh naik turun. Iya, main saham. Itu kan usaha. Jual kertas kan? Duit. Iya maksudnya kita naruh duit nih berharap keuntungan ketika kita trading. Iya, yang dibeli apa? Nilai, Yang dibeli apa? nilai, Nggak ada produknya gue. Kalau trading. Kok nggak ada? nilai. Kayak Saham. Jadi Jadi kalau lagi kalau naik, dia lagi naik kita untung. Iya, yang naik itu apa? Nilai Apa? Harga apa? harga barang. Lah iya, ada barangnya berarti. Saya beli kertas nih, saham. Sama nggak? Sama dengan saham nggak? Dia kan digital. Ya, sekarang digital. Kalau dulu saham. saham. Saya punya perusahaan, saya jual sahamnya. Kalau falas, kalau tasik, forex, Nggak apa-apa. Yang penting yang dijadikan haram itu kalau beli uang pakai uang, jual beli uang. Maksudnya apa namanya? Kalau falas itu kan kamu membantu orang lain untuk apa? Memudahkan orang lain. Saya mau belanja, mau ke Arab. Kan kalau pakai rupiah nggak bisa saya. pakai dinar. Maka pakainya apa? Real. Real. Maka saya tuker tuh. Nah, kalau orang yang apa? Kerjaannya jual beli uang, itu jual beli uang itu contohnya kayak apa? Contohnya kayak Tukar uang baru sama uang lama. ini yang jelek, nanti ditukar yang baru, terus di apa? Potong. Itu haram tuh. Kamu beli dolar, apa? Beli dolar, nanti begitu dolarnya naik, kamu jual. Itu maksudnya apa? Trading kayak gitu. Lah iya, itu trading kan, kayak saham begitu kan. Jadi saya punya perusahaan, saya ajak orang lain untuk gabung gitu loh. Itu mau tanam saham nggak tempat saya? Nanti kalau perusahaan saya naik, nah kamu bisa jual tuh nilainya ke orang lain. Nah, jadi tinggi, itu kan. Berarti yang dibeli itu ada perkaranya gitu loh. Apa Lembaran saham. atau keanggotaan gitu loh, atau apa namanya itu? Member, atau kamu termasuk menjadi anggota dari perusahaan itu, terus kamu punya surat berharga. Obligasi. Obligasi, surat berharga. Kalau sekarang kan nggak pakai surat, pakainya apa? Digital. Deposit. Sekarang digital pakainya kan? Deposit. Deposit, nanti lihat nilai, begitu naik. Jadi dengan uang deposit itu nanti lepas jual. Ulama lihatnya tadi kalau selagi Berarti kalau dikatakan judi itu kalau nggak gambling ya? Namanya judi ya gambling lah. Maksudnya Gambling itu bahasa Inggris kali. judi yang dikatakan judi itu kalau dua-duanya mengeluarkan uang, namanya judi. Jadi, kamu tadi kalau lomba itu kan satu yang ngeluarin uang. Saya ada permainan, pendaftaran banyak, tapi nggak ditarik duit. Nanti yang menang saya kasih uang. Itu namanya perlombaan, kayak Agustusan. Itu hadiahnya gimana? Halal, nggak ada masalah. Kecuali kamu mau daftarnya pakai
duit. Kayak mancing aja lah. Lele. 50.000 dapatnya 5 juta gitu gitu. Nih pokoknya pendaftarannya 50.000, nanti yang mancing sekian dapat sekian, itu cuma tuh judi. Ada modalnya. Ada modalnya. Jadi kalau yang ada modalnya apa? Terus mengharapkan lebih besar dengan sebuah permainan, maka itu namanya judi. Tapi kalau kayak kamu tadi beli saham, beli ini kan bukan gambling. Kamu beli beras. Ya, ini beras mau naik nih. Saya belilah. Iya, begitu nanti pas waktunya saya jual lagi biar dapat untung. Yang penting jualnya beras jangan di waktu paceklik gitu loh. Ketika orang butuh beras, kamu jual, harganya itu lain lagi, nanti hukumnya dosa jual belinya. Sekarang BBM. Nah, jadi kalau lupanya saya baca Quran saking asik sampai lewat loh, ya nggak dosa gitu loh. Lupanya zikir sambil nunggu waktu nggak kedengeran ada apa sampai kelewat, nggak apa-apa. Yang penting lupanya jangan ngerjain sesuatu yang sia-sia, apalagi yang haram, apalagi ini jadinya lupanya itu tetap berdosa. Ketika kita lalai nggak sholat karena ngerjain sesuatu yang diperintah Allah, maka hukumnya nggak dosa. Taklim atau berdua mubahasah saking sampai kelewat, tapi emang nggak sengaja ninggalin sholat gitu loh, maka ya qadha, dan qadhanya nggak dosa gitu loh maksudnya. Tapi kalau sengaja ninggalin sholat maka qadhanya dosa. Menjelaskan bab berikutnya, faslun fi bayani surutis sihhatis sholat. Bab dalam menjelaskan syarat-syarat sahnya sholat. Insyaallah kita lanjut yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna wa anana asrafna lalada ashrafna fatub tagzili kulli hauba wa antur lana aurati wa amin rawati wa ufir Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani Helani wa kulli dhi mahabba ujiratin wal muslimina ajma'ina rabbi isma fadlan bil mustafa rasuli bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi dada tausi suhbi alhamdulillahi fil badi wa tanahi ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.